Maka akhirnya ketika dia meninggal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datanglah putranya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi nama anaknya asalnya Hubab. Nama anaknya Abdullah bin Ubay ini Hubab. Ketika dia datang, dia meminta, "Ya Rasulullah, tolong ayahku meninggal sekarang. Aku ingin engkau menguburkannya. Aku ingin agar engkau menguburkan, mensolatkan, dan dia berwasiat agar dia dikafani oleh bajumu. Dia ingin dikafankan dengan pakaian yang kau pakai, wahai Rasulullah." Bayangkan permintaannya. Orang ini mintanya. Nabi mengatakan, "Mas muka, siapa namamu?" "Hubab." "Namamu Hubab, ganti Abdullah." Karenanya di buku-buku sejarah nama putranya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Mirip sama nama bapaknya. Karena Nabi suruh ganti. Nama aslinya siapa? Hubab. Kata Nabi, "Jangan Hubab, Abdullah." Maka dia di kitab-kitab sirah ditulis namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan putranya ini, Masya Allah, ahli Badar, mukmin sejati. Dialah yang pernah 2 kali 3 kali berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in syi'ta an ta'ti bi ra'si abi atika bihi." Wahai Nabi, kalau memang kau ingin membunuh ayahku, jangan suruh orang lain. Kalau kau suruh sekarang aku bawa kepalanya, aku akan bawa kepalanya kepadamu. Tapi jangan suruh orang lain. Karena aku tidak akan sabar pada seorang muslim yang membunuh bapakku. Tapi biar aku, kalau memang kau bunuh, biar bilang kepadaku, aku akan bawakan kepalanya kepadamu. 2-3 kali. Nabi hanya mengatakan, lihat kemuliaan akhlak Nabi. Beliau hanya mengatakan, "La bal birra abaka wa ahsin suhbatahu." Enggak usah, tetap bakti kepada ayahmu dan baiklah kau caramu bergaul dengan ayah. Tetap disuruh oleh Nabi untuk berbakti sama bapak. Masya Allah. Maka pada akhirnya begitu dapat undangan ini, Nabi berangkat. Dalam riwayat Bukhari, berangkat mau nyolatkan, menguburkan, mau doakan. Ya salam. Dia berharap salatnya Nabi, istighfarnya Nabi, doanya Nabi dan istighfarnya Nabi, serta prosesi penguburan yang dilakukan oleh Nabi akan menyelamatkan dia dari kemunafikan. Tidak. Karena mereka ini lebih buruk daripada orang kafir. Karena itu tidak salah ketika Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu adanya di tempat yang kerak, yang paling bawah api neraka. Kenapa? Karena mereka lebih berbahaya daripada orang musyrik. Orang kafir musyrik jelas. Mereka ini kejahatannya itu tidak kalah dengan orang-orang musyrik, tapi mereka berbaju kaum muslimin lebih berbahaya. Juga kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menutup wajah-wajah mereka, untuk memanjangkan jilbab mereka. Itu terjadi di tahun ke-5 Hijriyah, dan sebelum terjadinya perang Bani Mustalik atau Muraisi ini. Ketika perang ini terjadi, berarti Ummul Mukminin Aisyah sudah memakai hijab, artinya sudah menutup wajahnya. Nah, kita sudah tahu, di pertemuan lalu juga kita jelaskan, kita flashback dan kembali sedikit saja. Orang pertama yang paling berjasa terhadap turunnya ayat hijab, memang Allah akan menurunkan, tapi ada sebabnya. Nah, siapakah orang yang termasuk berjasa dalam turunnya ayat hijab terhadap istri Nabi khususnya dan istri-istri orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muslimat ketika itu? Orang yang paling berjasa siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau sering duduk di dekat Rasulullah, beliau memperhatikan sebagian orang yang datang kepada Nabi itu tidak hanya fokusnya bertanya kepada Nabi. Karena kebetulan ketika mereka bertanya kepada Nabi, terkadang istri-istri Nabi duduk di belakang beliau. Sehingga orang-orang yang bertanya, ada sebagian orang-orang yang tidak baik hatinya, itu sempat memandang dan melirik istri-istri Nabi. Dan ini diperhatikan oleh Umar Ibn Khattab. Karenanya dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Al-Faruq radhiyallahu anhu,
yang begitu banyak ayat-ayat Al-Quran turun karena usul dari Umar ibn al-Khattab. Subhanallah. Disebutkan oleh para ulama tidak kurang 8 hukum di dalam Islam itu turun karena usul Umar kepada Rasulullah SAW. Dan usul itu disetujui oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya masalah hijab. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, yadkhulu alaika al-barr wal fajir. Fahalla amarta ummahatil mu'minin bil hijab?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, yang masuk bertanya kepadamu, ada orang baik dan ada pula orang yang bejat, yang jahat. Yang kalau bertanya matanya melihat istri-istrimu. Bagaimana seandainya engkau menyuruh istri-istrimu itu untuk menutup, menjadikan antara mereka dengan orang-orang yang bertanya kepadamu ini hijab, penutup wajah wahai Rasulullah, sehingga mereka tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat memerintahkan istri-istri Nabi dalam surat Al-Ahzab untuk menutup wajah-wajah mereka dan juga memakai hijab. Nah, inilah sejarahnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fa ana uhmalu fi haudajin wa unzalu fihi." Maka aku pun setelah itu ketika pasukan berangkat dibawa di sebuah sekedup. Sekedup adalah sebuah tempat yang biasa diletakkan untuk perempuan dan anak-anak di atas onta. Dibuatkan seperti tenda begitu, diletakkan tempat duduk bagi mereka dan dibuat senyaman mungkin untuk perempuan itu bisa duduk dengan nyaman dan bisa tidur di dalamnya. Tidur sambil duduk maksudnya, bukan tidur sambil berbaring. Kalau menyandar mungkin bisa. Maka Ummul Mukminin berkata, dan aku pun lalu dibawa di atas sekedup tersebut dan dibawa oleh orang-orang. Kemudian beliau melanjutkan, "Fasirna," kami pun terus berjalan, "hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi." Kami pun terus berjalan sampai ke daerah tempat mukimnya orang-orang Bani Mustalik. Apa tempatnya tadi namanya? Kota dan desanya Bani Mustalik disebut apa? Baru 5 menit yang lalu Anda sampaikan. Ketika kata Aisyah, "Fasirna," kami pun terus berjalan, tentunya sampai kemudian Nabi mendatangi dan sampai ke tempat pemukiman Bani Mustalik dan menyerang mereka di sana. Pertanyaannya, tempat tinggalnya Bani Mustalik ini disebut apa? Disebut dengan daerah Kudaid. Sekali lagi, tempat ini bernama Kudaid. Kudaid ini daerah, kalau antum lihat peta Jazirah Arab dengan bahasa Arab, Kudaid ini terletak antara Madinah dan Makkah. Tengah-tengahnya ada daerah namanya Kudaid. Disitulah Bani Mustalik ini tinggal. Ketika kami sudah sampai ke daerah Kudaid dan kemudian Nabi menyerang Bani Mustalik, peperangan selesai, dimenangkan oleh Nabi, kurang lebih 15 orang Bani Mustalik terbunuh dan kemudian sisanya ditawan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan kemenangan. Kami pun kembali. Ketika Nabi selesai, fa idza fariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi, begitu selesai dari perang tersebut, apa yang terjadi? Qafala, Nabi pun bersama pasukannya akan balik dan kembali pulang ke Madinah. Wa danawna minal Madinah, begitu kami kembali pulang dan berjalan ke Madinah, dan ketika hampir sudah dekat dengan Madinah, kata Aisyah, "Adzana lailatan birrahil." Nabi mengumumkan kepada pasukannya, Nabi mengumumkan kepada rombongannya, birrahil laila, untuk beristirahat malam. Ini sudah malam nih, Madinah sudah dekat, ayo kita istirahat dulu. Maka di saat itulah peristiwa ini terjadi. Ikhwah fillah azakumullah. Jadi peristiwanya terjadi ketika berangkat apa pulang? Ketika pulang. Jadi Aisyah, Anda bacakan lagi hadisnya. "Fasirna," kami pun berjalan setelah selesai memerangi Bani Mustalik sampai di daerah Qadid, menyerang mereka. Nabi mendapatkan kemenangan, mendapatkan tawanan, dan pada akhirnya ketika kami summa qafala, dan Nabi kemudian setelah selesai kembali ke Madinah. Nah, wadanawna minal Madinah, ketika kami kembali
dan sudah mendekati wilayah Madinah, azana Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan birrahil. Maka saat itulah sudah malam hari Nabi mengumumkan agar pasukan dan rombongannya untuk beristirahat malam itu. Saat itulah peristiwa ini akan terjadi. Maka pada akhirnya kata Aisyah, fakumtu hina adzanu birrahil. Maka aku pun kemudian berdiri dan keluar dari sekedupku ketika aku dengar pengumuman untuk istirahat, pasukan rombongan istirahat. Kita akan menginap di sini kata Nabi, di tempat yang dekat dengan Madinah ini. Tidak dijelaskan oleh para ulama tempat ini apa. Intinya tempat ini sudah dekat dengan Madinah. Saat itulah kata Aisyah, aku keluar kemudian famasyaitu hatta jawaztul jaisha. Maka aku pun terus berjalan dan keluar melewati pasukan. Falamma qadaitu sya'ni, dan beliau keluar ini bukan untuk sekadar cari angin, bukan. Beliau ingin keluar untuk menyelesaikan hajatnya. Ini pelajaran yang kelima bagi kita sekarang. Dari pelajaran 4 pelajaran yang sudah Anda jelaskan di pertemuan di bulan lalu, ini masuk kepada pelajaran pertama malam ini pelajaran kelima secara keseluruhan. Bahwasannya secara umum di dalam ajaran Islam, seorang wanita, terutama ini ummahat dan ibu-ibu yang ada di sebelah, hendaklah mereka memperhatikan ini. Pada dasar hukumnya, seorang wanita yang sudah bersuami, dia adalah seorang istri, wajib dan harus meminta izin kepada suaminya setiap dia keluar dari rumahnya, terutama apabila keluarnya ini dikategorikan safar, wajib untuk izin kepada suami. Ana ulangi lagi, pelajaran pentingnya dari keluarnya Ummul Mukminin Aisyah malam itu adalah bahwasannya pada dasar hukumnya seorang wanita muslimah, seorang yang sudah menikah, dia seorang istri dari seorang laki-laki yang beriman, dia pada dasarnya ketika keluar dari rumah suaminya wajib izin dari suaminya, apalagi apabila perjalanan ini dikategorikan safar, itu harus. Tetapi ada kondisi yang dia tidak perlu izin ke suaminya, yaitu dalam keadaan darurat. Contoh darurat adalah dijelaskan oleh hadis ini untuk qada'ul hajah. Zaman itu orang kalau mau menyelesaikan hajat, buang air besar, itu dia harus cari tempat yang sepi. Dulu sempat terjadi suatu kasus sebelum peristiwa ini terjadi. Dan hadis ini dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah sendiri. Ketika istri-istri Nabi, begitu ayat hijab turun, malam hari umumnya kaum wanita baru berani keluar untuk melaksanakan hajat mereka, mencari tempat yang sepi, di tengah tempat yang sepi, ditemani oleh seseorang untuk keluar menunaikan hajat. Salah satu istri Nabi bernama Saudah bintu Zam'ah. Istri Nabi yang paling sepuh umurnya. Istri Nabi yang rela memberikan harinya untuk Aisyah. Karena beliau takut dicerai oleh Nabi, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, wahabtu yaumi li Aisyah. Aku berikan hariku untuk Aisyah. Intinya kau jangan ceraikan aku ingin meninggal sebagai seorang istri Nabi. Maka Nabi mengabulkan. Sampai akhir hidupnya, Nabi SAW tidak menceraikan Saudah. Nah, Saudah ini dijelaskan orangnya tinggi. Tinggi beliau. Sehingga ketika dia berjalan dengan siapapun, dia lebih tinggi. Dan Umar Ibn Khattab, orang yang paling jeli memerhatikan orang. Suatu malam, Saudah ini keluar bersama 2-3 orang untuk menyelesaikan hajat mereka, buang air malam hari. Orang Arab waktu itu mencari tempat yang sepi di tengah padang pasir. Ketika melewati sebuah jalan, berpapasan dengan Umar. Umar Ibn Khattab orangnya tidak sungkan. Beliau mengatakan, wahai Saudah, walaupun kau telah menutup wajahmu, aku mengetahui itu adalah dirimu. Artinya supaya dia tidak keluar, karena maksud Umar itu istri Nabi. Kok malam ini keluyuran? Padahal Saudah tidak mau keluyuran. Beliau ini ingin benar-benar menyelesaikan hajatnya. Ikhwafillah azakumullah. Maka mendengar hal itu, Saudah tidak jadi untuk menyelesaikan hajat beliau. Beliau balik pulang. Dan akhirnya menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, zahabtu li ba'di hajati. Aku pergi untuk menyelesaikan hajatku.
Falaqaitu Umar, faqala li kadza wa kadza. Aku bertemu dengan Umar di tengah jalan. Kok dia menyapa dan mengatakan begini begitu tentangku, wahai Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab, tapi beliau terdiam. Kata Aisyah, sampai kami melihat tangan beliau itu berkeringat. Dan belum kering dari keringatnya, ketika beliau kemudian setelah lama diam, beliau bangkit dan mengatakan, Innahu qad adzinallahu lakunna an takhrujna lihajatikunna. Sesungguhnya barusan saja aku mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kalian untuk keluar, wahai para istri, termasuk istrinya beliau, untuk hajat dan kebutuhan kalian yang mendesak. Jadi untuk sekedar mau hajat nggak usah ngomong sama suami kelamaan. Ya kalau suami lagi bangun, kalau lagi tidur. Ini kita kondisi dalam keadaan darurat ini. Dan membuang air tidak bisa dikompromi kan? Maka di sini hadis ini mengatakan Allah sudah mengizinkan bagi kalian, wahai para istri, untuk keluar untuk kebutuhan mendesak kalian. Maka di antara kebutuhan mendesak adalah buang air ini. Maka di hadis ini, Aisyah izin apa tidak kepada Rasulullah SAW? Tidak. Kalau izin, tidak akan terjadi peristiwa ini. Peristiwa ini tidak akan terjadi. Beliau kalau izin akan ditunggu oleh pasukan. Bisa difahami jamaah sekalian? Orang yang membawa beliau akan menunggu. Karena beliau sudah izin sama Nabi. Nabi akan mengatakan, tunggu istriku sampai datang. Ini beliau menyelinap keluar begitu saja. Orang sedang berkumpul, orang sedang makan, orang sedang istirahat. Maka beliau diam-diam keluar. Tidak ada yang memperhatikan beliau. Karena memang untuk buang hajat, malu beliau untuk ngomong. Akhirnya beliau menjauh, mencari tempat sepi. Dan akhirnya menyelesaikan hajatnya. Jadi pelajaran penting bagi kita, ikhwah fillah azakumullah. Termasuk di sini. Misalnya kalau sekarang di bi'ah kita, masyarakat kita. Para ulama mengatakan termasuk darurat adalah ketika seorang istri keluar untuk mencarikan lauk untuk suaminya. Dengan bergantinya zaman, dikatakan oleh seorang ulama Mustafa Ar-Wahibani, itu beliau ulama abad ke-12 Hijriah. Sekarang kita di abad 14 Hijriah atau 15 Hijriah. Berarti 2 abad atau 3 abad yang lalu beliau mengatakan. Karena sudah istri-istri itu sudah Masya Allah, maksudnya kalau mencari lauk ya dia keluar dulu untuk mencarikan lauk untuk memasak buat suaminya. Nah, dalam kondisi ini cukup sekali izinnya. Di awal saja. Ketika suami keluar kerja, di awal menikah, dia mengatakan, Mas, atau Pak, atau Ayah, atau siapa saja bahasanya, nanti saya kalau cari lauk, keluar ke depan, boleh ya? Kalau sudah boleh, nggak perlu lagi beliau mengulang istri itu. Itu sudah menjadi kebiasaan. Karena para ulama mengatakan izin seorang suami itu ada 2. Bisa dengan lafaz, kalau sudah lafaz kuat. Contohnya, Dek, saya izinkan kamu main ke sebelah. Dek, kalau ke sebelah sana jangan ya. Itu izin. Berarti nggak boleh. Kalau dia ke sana maksiat sudah. Tapi kalau ke sini kapanpun dia keluar boleh. Karena suami mengatakan kamu boleh. Kalau kajian di Masjid Palagan Ambarawa, kajian ummahat, boleh deh. Silahkan pergi. Nggak perlu lagi setiap dia mau pergi kajian izin. Karena sudah diizinkan dari suaminya dari awal. Dikatakan oleh beliau, wa yuhram khurujuz zaujah bila izni zauji au bila darurah. Diharamkan dan dilarang seorang perempuan atau istri keluar dari rumahnya kecuali tanpa izin suaminya atau tanpa darurat, dilarang. Kecuali diantaranya, termasuk diantara darurat, ka'itiyan binahwi ma'kalin li'adami man ya'tiha bihi. Kecuali bagi seorang istri yang dia keluar hanya sekedar untuk mencarikan bahan makanan untuk suaminya, karena nggak ada orang selain dia yang menyiapkan makanan untuk suaminya, maka itu termasuk dihitung darurat. Selain qada'ul hajah. Sekarang qada'ul hajah ini berlaku nggak? Berlaku nggak di zaman kita sekarang? Ya nggak berlaku lah. Kalau ada seorang istri izin ke suaminya karena ingin menunaikan hajat, ini istri yang kurang waras, karena di rumah rata-rata sekarang sudah ada WC, nggak perlu cari sampai kebun-kebun ke dalam padang pasir. Kita nggak punya padang pasir, sisi lain kebun-kebun kita sekarang sudah jadi tempat yang biasa dilihat oleh orang. Di rumah kita sekarang. Jadi uzur Ummul Mukminin Aisyah ini sudah tidak ada. Diganti mungkin zaman kita sekarang ini seperti istri ingin membeli sayur di depan, nggak perlu izin suami. Karena ini sudah termasuk darurat yang dia harus memasak untuk suaminya. Contoh yang lain darurat adalah izin yang bentuk yang kedua tadi, yang pertama tadi harus lafaz.
Suami mengatakan, aku izinkan engkau keluar. Kemudian yang kedua, bisa izin itu dalam bentuk adat istiadat masyarakat. Durufan, kondisi adat. Contohnya, di satu masyarakat kita di Indonesia ini. Suami sudah sibuk kerja. Dia berpesan kepada istrinya, Dek, yang jemput anak kita kamu ya, sekolahnya. Sekolahnya kan dekat TK. Kamu yang jemput. Maka setiap jemput gak usah nelpon suami. Mas, saya mau jemput anak ya, gak usah. Jadi kita ngomong dari awal. Itu sudah caranya. Maka dimasukkan oleh sebagian ulama, menjemput suami, menjaga anak sekolah, menjemput anak sekolah, membeli sayur mayur untuk kebutuhan hanya sekedar dalam waktu tertentu untuk disiapkan kepada suami, insya Allah termasuk darurat. Tapi kalau sudah melewati itu, beli sayur yang biasanya 5-10 menit, tapi jadi 3 jam. Kenapa? Mampir ke tempat lain. Nah ini salah. Ini yang salah. Kalau ini wajib izin seorang istri. Mas, saya mau mampir ke rumah ibu dulu. Mas, saya mau mampir ke rumah teman dulu. Wajib izin. Tapi kalau sekedar kebutuhannya, yang dia kalau tidak siapkan, suaminya tidak memiliki makanan, maka itu dikategorikan sebagai darurat. Karenanya Al-Imam Nawawi ketika mengomentari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Muslim dan juga Al-Imam Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Dan hadis ini penting untuk kita perhatikan, di mana Nabi mengatakan, "Idza ista'zanakum nisa'ukum bil-lail ila al-masjid fa'zanu lahun." Apabila kalian wahai para sahabat dimintakan izin oleh istri-istri kalian untuk mereka di malam hari, untuk mereka ingin berangkat ke masjid. Malam hari ini kategorinya zaman itu salat maghrib dan salat isya. Apabila kalian dimintakan izin oleh istri-istri kalian di malam hari untuk pergi ke masjid, maksudnya salat isya dan salat maghrib, kata Nabi, fa'zanu lahun, maka izinkan mereka. Peristiwa hadis ini menarik, berasal dari sebuah kecemburuan. Zubair ibn Awam punya seorang istri, Atikah bintu Zaid, cantik sekali beliau. Dan dia cemburu kalau istrinya keluar itu cemburu. Maka suatu saat dia ingin membuat istrinya jera dan kapok. Padahal istrinya cuma keluar untuk sholat maghrib dan sholat isya. Cuma dia takut kalau ada orang mengganggu istrinya. Maka daripada orang yang mengganggu, dia yang mengganggu. Biar istrinya nggak lagi berangkat ke masjid. Karena asal seorang perempuan sholat di masjid hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Yang lebih utama bagi seorang perempuan dia sholat di mana? Di rumahnya afdal. Tetapi ketika mereka ingin mendapatkan fadilah sholat bersama Nabi, Nabi mengatakan jangan larang mereka dengan syarat aman dari fitnah. Nah, peristiwanya berasal dari aduan Atikah binti Zaid ini. Kenapa? Karena suatu malam beliau di luar Masjid Nabawi, ada sebuah tempat gelap, beliau menunggu istrinya untuk lewat. Begitu Atikah binti Zaid istrinya lewat, beliau kemudian mengagetkan, seperti kita mungkin mengeluarkan suara atau dia pura-pura. Akhirnya beliau takut. Tetapi Atikah tahu tadi suara yang mengagetkan adalah suara siapa? Suaminya. Mana ada orang istri gak kenal suara suaminya. Maka akhirnya ini disampaikan oleh Atikah kepada Nabi. Beliau memahami Zubair ini cemburu dan baik. Tetapi aku tidak ingin kemana-mana wahai Rasulullah. Aku hanya ingin sholat bersamamu. Aku hanya ingin mendapatkan fadilah untuk berjamaah bersamamu. Maka keluarlah hadis ini. Nabi berkata kepada para sahabat, apabila kalian dimintakan izin oleh istri-istri kalian untuk pergi ke masjid di malam hari, salat apa tadi? Salat maghrib dan isya, maka apa kata Nabi? Fa'zanu lahun, izinkan mereka. Syaratnya apa? Ada satu yang tidak disampaikan oleh Nabi tapi sudah difahami oleh para sahabat. Idza aminan minal fitan, kalau mereka selamat dari fitnah. Kalau nggak ada fitnah, kalau ada ya salat kembali kepada hukum asal. Salatul mar'ah lebih utamanya, salatnya perempuan lebih utamanya fi buyutihin, di rumah-rumah mereka. Nah, dalam menjelaskan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, wastadalla bihi ala anna al-mar'ata la takhruj min baiti zawjiha illa bi idnihi. Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan,
dari hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, Imam Nawawi kemudian dari hadis ini mengatakan, beliau mengambil sebuah dalil bahwasannya seorang perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Bayangkan, ke masjid saja izin, apalagi ke tempat lain. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini selain masjid. Ke masjid saja disuruh izin. Kata Imam Nawawi, apalagi ke tempat lain. Ke tempat orang tua, apalagi. Tempat orang tua tidak lebih mulia daripada masjid Allah. Maka salah ketika ada seorang istri ke tempat orang tua aja nggak boleh. Yang kita lakukan adalah ketika suami mengatakan, jangan deh. Tanya, kenapa mas? Ini kan orang tua. Diajak ngomong yang baik. Tapi jangan salahkan suami. Karena suami berhak untuk melarang ataupun mengizinkan seorang istri. Mungkin dia punya alasan, tanyakan alasannya. Kalau ke masjid saja, bayangkan. Rumah Allah dan istri kita mau beribadah, itu harus izin. Apalagi ke tempat yang lain. Ini dalil yang disampaikan oleh Imam siapa? An-Nawawi. Dan disebutkan oleh Imam siapa? Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dalam menjelaskan hadis ini. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran pertama malam ini dan pelajaran kelima dari seluruh rangkaian hadis ini. Bahwasannya, anda ulangi lagi, seorang istri harus dan wajib untuk izin dari suaminya apabila keluar dari rumah suaminya, terutama untuk sebuah perjalanan yang dikategorikan safar. Dan dikecualikan dan dibolehkan untuk tidak izin dalam kondisi-kondisi darurat. Di antara kondisi darurat, kalau zaman dahulu contohnya apa? Qada'ul hajah, yaitu menunaikan atau ingin menyelesaikan hajat. Buang air, boleh. Karena ada riwayat yang mengatakan, Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan kepada istrinya, ketika Saudah binti Zam'ah dicegat oleh Umar dengan perkataannya, walaupun kau sudah menutup dirimu, wahai Saudah, aku mengenal dirimu. Engkau keluar di malam hari. Maka Saudah mengadu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, innahu au innallaha qad adzina lakunna an takhrujna li hajatikun. Allah sudah mengizinkan bagi kalian untuk keluar karena kebutuhan mendesak kalian seperti ini. Artinya seperti buang air. Nah, di zaman sekarang seorang ulama seperti Mustafa Ar-Ruhaibani, seorang ulama abad ke-12 Hijriyah, beliau hidup di tahun 1200-an Hijriyah, seorang ulama Hambali, beliau mengatakan bahwasannya seorang istri keluar untuk membeli lauk atau makanan untuk suaminya karena tidak ada yang menyediakan makanan kecuali dirinya, itu juga dibolehkan walaupun tidak meminta izin dari suaminya karena waktunya sebentar dan itu kebutuhan yang darurat. Dan dikiaskan oleh sebagian ulama kontemporer seperti menunggu anak sekolah, menjemput anak sekolah. Kalau dari awal sudah disepakati, maka itu adalah izin suami dan tidak perlu seorang istri terus meminta izin untuk hal-hal seperti ini. Datang ke pengajian khusus muslimah misalnya, kemudian menjemput anak, kemudian membeli sayur. Ini cukup di awal saja ketika kita awal berumah tangga kita bicarakan. Setelah itu seorang istri tidak perlu lagi untuk minta izin. Tapi selain ini, maka seorang istri wajib untuk memberitahu suaminya dan meminta izin kalau dia meninggalkan rumah suaminya. Kemudian ikhwafillah azani Allah wa iyyakum, Aisyah melanjutkan kisah beliau, "Famashaitu hatta jawaztu al-jaysha falamma qadaytu sya'ni aqbaltu ila ar-rahli falamastu sadri fa idza iqdun li min jaz'i adfarin qad inqata'a." Kata Aisyah setelah itu, begitu aku sampai mendengar pasukan dan rombongan kita istirahat di sini, kata Rasulullah, dan diseru oleh orang yang disuruh untuk mengumumkan kepada pasukan, Aisyah mengatakan, aku pun keluar diam-diam untuk menyelesaikan hajatku. Setelah aku selesai melaksanakan hajatku, aku pun kembali kepada rombongan. Begitu aku masuk ke atas kedupku dan duduk, disitulah falamastu sadri, aku menyentuh dadaku, memegang dadaku. Aku baru ingat, faida iqdi, ternyata kalungku min jaz'i adfarin, yang terbuat dari batu akik adfar, inqata'a, terputus dan jatuh. Maka kata beliau, faraja'tu, maka aku kembali ke tempat tadi, tempat aku melaksanakan hajat dan membuang hajat tadi. Faltamastu iqdi, aku pun lalu mencari
kalung yang tadi aku pakai. Nah, peristiwa ini kita ambil pelajaran ke-6. Pelajaran kedua malam ini ke-6 secara keseluruhan. Dari hadis ini yang menyebabkan Aisyah tertinggal. Apa ikhwafillah azakumullah? Yang menyebabkan Aisyah kemudian tertinggal. Apa? Karena beliau mengingat kalung yang beliau pakai. Nah, ada pelajaran sedikit penting yang ingin kita sampaikan malam ini, di mana sebagian ulama mengatakan, lihat betapa Ummul Mukminin Aisyah mendapatkan sebuah ujian yang berat, difitnah, dituduh melakukan serong, hanya penyebabnya sepele. Beliau hanya terbebani oleh perhiasan dunia yang beliau pakai, dan betapa banyak manusia yang terfitnah pada dirinya, pada urusan keluarganya, pada hartanya, pada agamanya. Itu karena urusan harta ini, perhiasan ini, uang yang kita kejar ini, terkadang membuat kita jatuh kepada sebuah musibah. Lihat, hanya karena sebuah kalung yang kalau seandainya sudah nanti insya Allah Nabi membelikan lagi, insya Allah tidak akan terjadi. Tapi Allah takdirkan hanya karena beliau memikirkan kalung ini kemudian menjadi sebab dari terjadinya fitnah yang nanti akan ditujukan kepada beliau. Kemudian pelajaran yang ingin kita sampaikan adalah dari sini juga ada pelajaran penting, dan ini pelajaran ke-6, bahwasannya wanita dan perempuan memang Allah sudah takdirkan dalam tabiat dan ciptaan mereka mencintai perhiasan, baik itu emas, baik itu intan, permata. Maka jangan sampai ada seorang suami ketika dia berani berumah tangga, kemudian ada istrinya mengatakan, "Mas, kapan dong saya dibelikan emas? Kamu ini kurang ajar deh. Kamu gak lihat keadaan suamimu. Ini suami yang tidak tahu tanggung jawab. Dan dia tidak mengerti siapa yang diajak bicara." Istrinya ini makhluk yang memang Allah ciptakan suka dengan perhiasan. Bahkan mereka sempurna justru dengan perhiasan. Dan itu diabadikan dan dikekalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwasanya perempuan itu makhluk yang tidak bisa lepas dari perhiasan. Apapun itu. Mau emas, perak, intan, berlian. Apapun yang dianggap mahal. Mau itu kalung, anting, cincin, kemudian gelang kaki tangan. Itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena Allah, antum catat, ikhwafillah, betapa manusia perempuan dari tabiatnya, dari penciptaannya, dari fitrahnya, Allah memang jadikan dia suka terhadap perhiasan. Tengoklah dan lihatlah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Tapi tolong ya, ibu-ibu dan akhwat yang di sebelah, jangan darikan ini dalil, besok pulang dari sini langsung tuh dengar ceramahnya Ustaz Bahtiar tadi. Ayo Pak, cepat Pak beli. Bukan itu maksud anak enggak. Tetapi ketika ada suatu saat seorang istri mengingatkan suaminya, ayolah Pak, kita sudah 15 tahun berkeluarga. Mbok ya cincin ini dibelikan, saya belum pernah pakai cincin. Iya kita nggak bisa kita ngomong baik-baik. Insya Allah deh, udah doain ada rezeki. Kita yakin sesoleh apapun, hatta dia sudah 20 tahun mengaji, tetap dia akan suka perhiasan. Bohong ada seorang istri, kita iming-imingi gelang kalung atau cincin atau gelang, dek mau nggak? Oh saya sudah zuhud, nggak perlu. Mustahil. Itu bukan tabiat seorang wanita. Istri Nabi Aisyah sudah hebatnya kayak apa dididik oleh Nabi, tetap beliau begitu. Ya Allah kalungku, dia balik hanya untuk mencari kalung. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 18. Awaman yansha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah patut menjadi anak Allah perempuan yang mereka sudah dibesarkan dalam keadaan memakai perhiasan dan suka terhadap perhiasan, dan mereka tidak memberi alasan yang terang dalam pertikaian dan pertentangan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini dijelaskan perempuan itu tabiatnya suka dengan hilyah, perhiasan, dengan zina, perhiasan, mau emas, mau perak, mau berlian, intan, mereka suka. Itulah yang membuat mereka sempurna. Itulah yang membuat mereka lebih terlihat menarik di mata suaminya, di mata laki-laki. Nah, ini kaum muslimin dimuliakan Allah. Dan banyak hadis, Anda sebutkan 2 saja, yang menunjukkan kebolehannya seorang wanita untuk memakai perhiasan, baik itu terutama dari emas.
terutama dari emas. Hadis yang pertama, suatu saat dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Nabi suatu saat sempat memegang sutra di tangan kanannya, kemudian emas di tangan kirinya. Beliau kemudian mengatakan, "Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, hillun li inathihim." Dua barang ini, sutra di tangan kanan, emas di tangan kiri. Atau riwayat yang lain sebaliknya, emas di tangan kanan, sutra dipegang Nabi di tangan kiri. Beliau mengatakan, dua benda ini haram untuk laki-laki umat. Emas, mau itu cincin, gelang, kalung, anting, haram dipakai oleh seorang laki-laki dari umat Muhammad. Sutra, mau dibuat baju, mau dibuat sarung, mau dibuat kain ihram, mau dibuat apapun untuk dipakai, haram untuk laki-laki dari umat. Tapi kata Nabi, hillun li inathihim, tapi halal dan boleh untuk kaum wanita dari umatku. Jadi dari hadis ini jelas bagi kita bahwasanya perhiasan apapun termasuk emas itu adalah suatu yang dibolehkan untuk kaum wanita. Tapi kebetulan tadi Ummul Mukminin Aisyah kalungnya apa? Dari emas? Bukan, dari batu akik azfar namanya. Jadi bagus juga, mahal juga, tapi bukan dari emas. Kemudian setelah itu hadis yang kedua, sebuah kisah yang sangat menarik diceritakan oleh para sahabat, terutama dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini. Ketika suatu saat Aisyah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini bukti bahwasanya bolehnya kita membelikan perhiasan emas dalam bentuk apapun kepada istri kita, anak perempuan kita, kepada saudari perempuan kita, kepada ibu kita, kepada siapapun. Intinya kepada kaum perempuan muslimah. Ketika itu datang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang utusan. Dari mana? Dari Habasyah, dari Raja Najasyi yang sudah melindungi orang-orang muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke mereka, ke Habasyah sana. Setelah itu dia beriman. Bukti dari keimanannya, beliau mengirimkan hadiah yang begitu banyak kepada Nabi. Di antara hadiahnya sebuah kalung yang terbuat dari emas dan banyak manik-maniknya. Begitu indahnya kalung ini, terbuat dari emas dan punya manik-manik yang begitu banyak, sampai Aisyah berharap kalung ini diberikan oleh Nabi kepada beliau. Maka begitu Nabi SAW memegangnya, beliau kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, dan beliau mengatakan, Aina Zainab bintu Abil As? Mana Zainab? Mana Umamah bintu Abil As? Zainab katanya, Aina Umamah bintu Abil As? Mana Umamah bintu Abil As? Nah pertanyaannya, siapa Umamah bintu Abil As? Kok dicari sama Nabi? Umamah bintu Abil As itu adalah cucu perempuan Nabi. Cucu perempuan Nabi yang paling besar. Itu namanya Umamah. Beliau adalah anak dari Zainab, putri tertua Nabi. Dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Abul As bin Rabi. Nabi sangat menyayangi beliau ketika itu karena beliau di umurnya belum genap 9 atau 8 tahun sudah yatim dan piatu. Ayahnya, ibunya meninggal dan ayahnya juga meninggal. Karenanya Rasulullah itu seolah menjadi ayah dan ibu bagi cucunya ini. Di beberapa riwayat hadis, kalau antum temukan Nabi membawa salah seorang putri dari anaknya, dan apabila dia sholat dia menggendongnya. Kalau dia ruku maka dia meletakkan. Kalau dia sujud dia meletakkannya. Apabila bangun dari sujud dia kemudian menggendong lagi. Perempuan atau anak perempuan kecil yang dia gendong itu adalah Umamah bintu Abil As, perempuan ini. Maka beliau mengatakan, Aina Umamah bintu Abil As? Mana Umamah bintu Abil As, cucuku itu? Maka Aisyah pun mengerti. Karena Nabi apabila melihat Umamah, melihat putrinya yang paling tua. Siapa? Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita biasa kalau kehilangan seorang anak, kita lihat anaknya, maksud cucu kita, biasanya sudah kita kegambar dia. Gitu. Maka beliau pun kemudian mengatakan, mana Umamah? Suruh sini. Maka beliau pun lalu memasangkan kalung itu di leher Umamah dan beliau bersabda, Tahalli biha ya bunayyati. Berhiaslah engkau dengan
kalung emas ini wahai cucuku atau putriku. Nah ini dua dalil yang menunjukkan bolehnya dan halalnya, tidak ada keraguan di tengah para dalil dan juga ijma' para ulama menurut Imam Nawawi dan Ibn Hajar bahwa sepakat ulama umat Islam ini mengatakan bolehnya perhiasan emas dan apapun bagi seorang perempuan, baik itu kalung, giwang, anting, cincin dan lain sebagainya. Ini pelajaran selanjutnya, karena memang perempuan diciptakan suka dengan perhiasan, ikhwah fillah azakumullah. Sehingga wajar kalau istri kita melihat orang lain pakai, dia tidak pakai, ada perasaan iri, kita tenangkan saja. Tapi jangan marahi, karena itu adalah tabiat mereka. Mereka justru sempurna dan kelihatan indah dengan memakai perhiasan tersebut. Dan ini yang jarang difahami oleh kaum muslimin. Kamu sudah ngaji 5 tahun, 10 tahun, masih aja matre. Nah, jadi perempuan. Nah, perempuan itu memang matre. Siapa yang bilang perempuan gak matre? Suka perhiasan. Ini ayat ini mengatakan perempuan suka perhiasan. Tinggal kita ngomong baik-baik, kita jelaskan kondisi kita, insya Allah dia bisa mengerti. Tapi jangan dimarahi. Kenapa? Karena ini menjadi tabiat mereka. Tapi sekali lagi, kaum muslimah yang hadir di sini, jangan jadikan ayat dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 untuk menekan suami-suami kita, untuk meminta dan menuntut perhiasan yang berlebihan dari mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Kata beliau, begitu aku kembali, faltamastu iqdi, maka aku cari kemudian kalungku, aku menyentuh dadaku dan mencari kalungku. Kemudian aku mendapatkan ternyata kalungku itu inqata'a, terputus. Maka aku pun kembali ke sana. Fahabasani ibtigha'u, maka aku ditahan oleh lamanya aku mencari kalung ini. Saking lamanya aku mencari kalung ini, fa'aqbala alladhi yarhaluna li fahtamalu hawdaji farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkab wa hum yahsabun anni fihi. Maka saking lamanya aku mencari, sampai kemudian pasukan ini disuruh untuk bergerak lagi oleh Rasulullah SAW. Ternyata tidak nginap, hanya untuk istirahat malam saja, untuk mereka makan, minum, menghilangkan lelah sejenak. Kemudian setelah itu tiba-tiba, ayo berangkat. Akhirnya pasukan bergerak dan orang yang tadi menurunkan tempat dudukku, mereka kemudian mengangkat tempat duduk itu untuk diletakkan di atas onta yang kutunggangi. Karena kata Aisyah, dan mereka menyangka aku ada di dalam skeduk tersebut, tempat tersebut. Apa penyebabnya? Diterangkan oleh beliau, kenapa mereka sampai tidak menyadari? Kenapa mereka sampai tidak bisa membedakan Ummul Mukminin Aisyah ada di tempat, di skeduk tersebut atau tidak ada? Penyebabnya dijelaskan oleh beliau. Wa kana an-nisa'u idzaka khifafan lam yathqulna. Dan ketika itu, kenapa mereka tidak menyadari aku tidak ada di tempatku, di atas kedupku? Karena penyebabnya ketika mereka turunkan dan angkat kembali, itu nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan di zaman itu, khifafan, masih langsing-langsing, masih ringan-ringan. Walam yughshiya, walam yakshahunna laham. Mereka masih belum banyak makan daging. Artinya mereka ini tidak banyak makan daging, makan tapi tidak banyak, sehingga tidak gemuk. Wa innama ya'kulnal ulqah minat ta'am. Mereka hanya makan itu hanya sesuap dua suap dari daging. Makan tapi suap dua suap dari daging, enggak banyak, sehingga mereka tetap langsing kata Aisyah dan ringan. Falam yastankiril qaumu hina rafa'uhu thiqalal haudaji. Maka orang yang bertugas mengangkat skeduk tempat aku duduk tadi, mereka tidak sama sekali curiga tentang ringannya tempat aku itu, skedupku itu, ketika diangkat oleh mereka. Dikira aku sudah di atas di sana, karena ketika menurunkannya pun aku sangat ringan, kata Aisyah. Wa kuntu jariyatan hadithatas sin. Nah, ini pelajaran yang selanjutnya bagi kita. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, berapa umur Ummul Mukminin Aisyah ketika hadisatul ifki terjadi? Berapa umur Aisyah ketika fitnah beliau dituduh melakukan perbuatan serong itu terjadi? Jawabannya, beliau sendiri menjawab, dan ketika itu aku adalah wanita yang masih sangat muda.
Para ulama menyebutkan umur beliau tidak kurang dari dan tidak lebih dari 14 tahun. Dan lagi-lagi, umur beliau maksimal tidak lebih 14 tahun. Kita bisa bayangkan gadis 14 tahun kayak apa sih? Biasanya masa-masa di mana mereka sangat mengatur makan. Kecuali orang tuanya streng, pokoknya makan, kalau nggak makan awas. Maka anak itu akan menjadi gemuk. Tapi umumnya anak-anak perempuan yang baru berumur belasan, mereka ingin badannya bagus dilihat oleh teman-temannya. Ingin untuk terlihat cantik di depan siapapun yang memandangnya. Maka ketika itu umur dari Ummul Mukminin Aisyah disebutkan belum mencapai dan melewati 14 tahun. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu umur beliau tidak lewat dari 14 tahun? Ayo ikhwafillah, ana bulan yang lalu sudah ana jelaskan. Hadis Bukhari, Aisyah sendiri menceritakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Nabi menikahiku ketika aku berumur 6 tahun. Wa bana bi wa ana ibnu 9 sinin. Dan Rasulullah hidup berumah tangga dan serumah denganku ketika aku berumur 9 tahun. Peristiwa dan perang Bani Mustalik atau Muraisi' terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. 9 tambah 5 berapa? 14. Maka umur Aisyah ketika itu tidak melewati 14 tahun. Jadi kalau antum ditanya oleh orang, berapa umur Ummul Mukminin Aisyah ketika peristiwa Haditsatul Ifki terjadi? Jawabannya tidak melewati. Jangan lupa terangannya, tidak melewati 14 tahun. Dari mana antum tahu umur beliau 14 tahun? Keterangan seperti yang saya sampaikan. Beliau menceritakan dalam hadis Bukhari. Beliau mengatakan apa? Tazawwajani Rasulullah wa ana bintu 6 sinin. Nabi menikahiku dan aku ketika itu anak perempuan yang berumur 6 tahun. Wa bana bi, dan Rasulullah hidup serumah denganku, berumah tangga. Wa ana bintu 9 sinin, ketika aku berumur 9 tahun. Maka dari hadis ini kita ketahui bahwasannya umur beliau ketika peristiwa ini terjadi masih sangat belia, masih gadis yang sangat muda, yaitu tidak melewati 14 tahun umur beliau. Sehingga wajar ketika beliau badannya masih sangat ringan ketika itu, sehingga orang-orang yang mengangkat tempat beliau untuk diletakkan di atas onta kembali, tempat yang disebut dengan haudaj atau sekeduk, di mana perempuan dan anak-anak biasanya duduk, terasa ringan karena berat beliau tidak terlalu signifikan ketika itu. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya. Faba'athul jamala wasaru fawajadtu igdi ba'dama istamarra al-jayshu. Maka akhirnya mereka pun mendirikan onta dan tunggangan yang lain. Kemudian mereka bergerak dan berjalan. Setelah aku lama mencari, aku pun menemukan kalungku. Nah, dan itu terjadi setelah pasukan berjalan. Pasukan berjalan, mereka bergerak, aku baru nemu kalung. Maka ketika aku kembali, pasukan sudah jauh. Gak mungkin aku kejar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, faji'tu manzilahum, dan ketika aku datangi tempat pasukan tadi, laisa fihi ahadun, ternyata di situ sudah tidak ada siapapun. Mereka sudah bergerak, pasukan sudah berjalan, rombongan sudah menjauh dari tempat itu. Tidak ada seorang pun yang aku temui. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, fa'amamtu manzili. Maka akhirnya daripada kemana-mana, aku pun akhirnya tetap di tempat tersebut, dan aku memilih untuk bersandar di sebuah batu yang agak besar di situ. Beliau pun akhirnya duduk dan bersandar di sebuah batu karena beliau capek. Akhirnya kata beliau, fakuntu dhanantu annahum sayafkidunani fasayarji'una ilayya. Dugaanku, aku menyangka bahwasan sebentar lagi mereka akan sadar, mereka kehilangan diriku, dan tidak lama lagi Nabi akan mengutus orang untuk mencariku. Maka akhirnya aku diam di situ dan tersandar karena capek. Akhirnya aku tertidur. Fabainama ana jalisatun galabatni ainayya fanimtu. Nah, ketika aku sedang duduk dan bersandar begitu, tiba-tiba mataku dikalahkan oleh kantuk yang luar biasa. Akhirnya aku pun sempat tertidur, kata Aisyah. Setelah itu, wa kana Safwan ibnu Mu'attal as-Sulami.
thumma az-Zakwani min wara'il jais fa asbaha 'inda manzili fara'a sawada insanin na'imin fa atani wa kana yarani qabla al-hijab. Nah, ketika dalam kondisi aku tertidur itulah tiba-tiba ada satu orang yang tertinggal. Antum hafal-hafal nama sahabat ini? Satu orang yang tertinggal, beliau adalah Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani. Seorang pemuda yang berumur tidak kurang dari 19 tahun. Aisyah berapa? 14 tahun. Ini pemuda 19 tahun. Kalau kita berpikiran dengan pikiran dan cara berpikirnya, antum akan tahu nanti bagaimana pola pikir yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kira-kira apa yang terjadi? Pemuda 19 tahun berjalan dengan gadis atau anak perempuan berumur 14 tahun. Di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa dan berkilo-kilometer. Kira-kira apa yang terjadi? Cuma itu omongannya. Itu membuat Madinah geger. Karena mereka masih muda. Tapi sahabat ini subhanallah. Seorang sahabat yang asli sahabat. Yang Nabi SAW memuji Safwan nanti di akhir kisah. Wa ma 'alimtu minhu illa khaira. Dan mereka menuduh istriku Aisyah berbuat macam-macam dengan seorang pemuda yang aku tidak kenal dia kecuali orang yang baik, kata Rasulullah. Nabi melihat karakter dia, melihat dia tahu ini orang baik. Walaupun dia seorang pemuda. Maka dikisahkan di sini, ternyata ada seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani tertinggal dari pasukan. Riwayat yang lain dari keterangan dari para ulama perlu untuk menjelaskan kepada orang-orang ikhwafil. Beliau terlambat bukan karena macam-macam. Ada yang mengatakan beliau ini disebut dalam istilah pasukan perang di bahasa Arab disebut Saqah. Saqah itu pasukan akhir, pasukan yang memang disuruh untuk mencari sisa apapun dari peninggalan pasukan. Kalau ada di bawah. Ada orang disuruh oleh Nabi kalau paling depan disebut mata-mata untuk membuka jalan, mengetahui musuh itu. Tapi di paling belakang disebut Saqah. Nah, kata sebagian ulama, Safwan ibnu Mu'attal As-Sulamin, beliau adalah Saqah. Yaitu seorang yang ditugaskan oleh Nabi untuk melihat apa saja yang mungkin tersisa dari pasukan yang bermanfaat untuk dibawa. Maka beliau ketika itu sedang mencari-cari, sedang memutar-mutar. Tiba-tiba beliau kaget. Beliau melihat di bongkahan batu bentuk manusia dan seorang wanita. Nah, keterangan Aisyah mengatakan, Fa'atani, beliau pun kemudian melihat seorang yang sedang tertidur dan beliau tahu itu adalah perempuan karena tertutup semuanya. Kata Aisyah, fa'atani, maka dia pun mendatangiku dengan kendaraannya. Wa kana yarani qabla al-hijab, dan Safwan sudah melihat, Safwan sudah mengenal, Safwan sudah memahami aku semenjak dari sebelum hijab diwajibkan dia sudah melihat sehingga seolah seperti hafal. Begitu melihat dari jauh, beliau pun langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibesarkan suaranya, dan beliau mengatakan, Dha'inatu Rasulillah. Ya Allah, istri muda Nabi nih. Ini bukan malah beliau mengatakan, Masya Allah, istri Nabi yang muda nih. Enggak, bukan Masya Allah. Masya Allah takjub untuk hal yang baik. Maksudnya faedah buat dia. Beliau mengatakan ini musibah. Beliau mengatakan inna, dan beliau besarkan suaranya biar Aisyah mendengar. Beliau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dha'inatu Rasulillah. Ya Allah, inna lillahi wa inna raji'un. Ternyata istri Nabi yang muda ini mendengar itu, Aisyah langsung terbangun dan beliau tidak bicara dan mengatakan kalimat seperti mungkin wanita-wanita zaman sekarang. Wah, syukur deh Safwan ada dirimu. Aku gak kesepian nih. Ayo bawa ke Nabi. Tanpa ngomong sedikit pun. Safwan lalu di dalam hadis mengatakan setelah itu, kata Aisyah, fastaiqatu bistirja'i. Aku pun lalu bangun, kaget, bangun, dan aku kaget dengan istirja' kalimat inna lillah yang diucapkan oleh Safwan. Dan pada akhirnya begitu aku bangun, dia sudah ternyata menyiapkan kendaraannya untuk aku naik. Dalam hadis yang lain,
walam yatakallam bi kalimah. Selain istirja tadi, selain kalimat dha'inatu Rasulillah, ya Allah istri Nabi, beliau tidak berbicara sepatah kata pun. Beliau menyuruh kendaraannya untuk menunduk, maksud masyarakat agar Ummul Mukminin naik, dan beliau pun berpaling dan menjauh. Begitu setelah Ummul Mukminin naik, beliau pun lalu mengambil tali kekang ontanya dan beliau berjalan dengan tanpa berbicara sepatah pun selain kalimat istirja dan komentar beliau, ya Allah istri Nabi ternyata ini. Bisa difahami ya Kafir? Jadi bisa kita bayangkan kalau zaman sekarang, ya Allah paling enggak orang semobil walaupun ditolong paling enggak ya terima kasih ya sudah ditolong paling enggak. Ini sama sekali enggak ada kalimat apapun. Enggak ada kalimat saja dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Gimana kalau orang ngobrol? Sofwan, kok bisa terakhir sih? Oh, tadi Nabi SAW yang menyuruhku. Ya sudah, terima kasih banyak kau sudah membawaku. Apalagi memang ada omongan, ini tidak ada saja. Itu terjadi fitnah. Maka pada akhirnya kata Aisyah, beliau mengatakan setelah itu, fawati ayadaha farakibtuha, maka setelah dia menundukkan kendaraannya, aku pun menaikinya. Fantalaqa yakudu birrahilah, maka kemudian setelah aku naik, dia pun memandu kendaraan tersebut dan dia berjalan. Hatta atainal jaish, sampai kemudian kami menyusul pasukan dan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama nazalu mu'arrisin fi nahri dhahirah. Setelah mereka istirahat, ketika istirahat siang dalam keadaan panas yang luar biasa. Jadi malam tertinggal, tidak ada yang sadar sampai mereka istirahat mau masuk ke kota Madinah. Panas luar biasa. Nabi mengatakan istirahat dulu, ini panas luar biasa. Saat itulah Safwan dan Aisyah kemudian berjalan berdua. Semua mata, kita bisa bayangkan 700 orang menyaksikan ketika dua orang laki-laki, pemuda dan pemudi ini, Safwan bin Mu'attal 19 tahun dan Ummul Mukminin yang semua orang tahu umurnya baru 14 tahun, berjalan tanpa berkata melewati pasukan tersebut. Mulai langsung Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita baca apa kata komentar Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita masuk sekarang kepada permasalahan yang seru nih. Maka kata Aisyah setelah itu, fahalaka man halaka bisababi wa kana alladhi tawalla al-ifka Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka celakalah orang yang celaka, binasalah orang yang binasa karena sebabku, maksud sebab membicarakan dan memfitnah diriku, dan orang yang menjadi dan berperan, orang yang menjadi tokoh sentral dan orang yang paling berperan dalam penyebaran fitnah dan tuduhan keji terhadap diriku adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita akan bahas tentang pribadi dia secara mendalam dan kita akan ambil pelajaran penting dari kehidupan Abdullah bin Ubay bin Salul. Anda sebutkan dulu satu kalimat yang dia sampaikan kepada kaum muslimin. Kalimat ini seperti api yang membakar bensin yang sudah kita siramkan di sebuah tempat. Cuma satu kalimat. Apa kata Abdullah bin Salul? Dia keliling di tengah kaum muslimin, jumlah mereka antara 700 orang itu. Dia berteriak cuma satu kalimat aja. Wallahi ma najat minhu wa ma naja minha. Aisyah gak mungkin selamat dari Safwan, dan Safwan gak mungkin gak terperangkap sama gadis muda kayak Aisyah. Kalimat itu saja. Itu langsung sebagian muslim, iya ya, kan jauh tuh dari malam sampai siang mereka jalan, ngobrol apaan tuh kira-kira. Akhirnya menyebar. Nabi begitu melihat, dia mengatakan alhamdulillah, ternyata engkau tertinggal. Baru Nabi juga sadar. Dan akhirnya Safwan menyerahkan Aisyah dan dia pergi sudah, bergabung dengan orang lain. Nah, begitu masuk Madinah, ternyata beliau sakit, maka semakin tersebarlah beritanya. Nanti kita akan bahas panjang lebar di bulan depan tentang bagaimana kejadian selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia begitu dengki, begitu benci kepada Nabi, kepada Islam, kepada apapun yang dia termasuk kemajuan kaum muslimin dan agama Islam. Ternyata para ulama menyebutkan tentang riwayat hidup Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikatakan, Anda bacakan sedikit ikhwafillah sambil Anda terangkan.
Abdullah bin Ubay bin Salul, bernama lengkap Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji. Dia adalah pemimpin salah satu dari suku di Madinah atau di Yathrib yang bernama Khazraj. Khazraj itu suku yang paling dominan di Madinah. Orang-orang Ansar, penduduk Madinah yang kita kenal setelah Islam datang dengan sebutan Ansar, itu ada dua suku. Yaitu yang pertama disebut Khazraj, yang kedua disebut Aus. Aus dan Khazraj, itulah orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah. Nah, dia ini salah satu pemimpin terbesar Khazraj. Dan dia, ikhwafillah azakumullah, tolong antum pasang benar-benar telinga antum supaya antum bisa ngambil dari pelajaran ini. Penyebab dia kenapa benci. Dan dia sebelum kaum Ansar mengenal Rasulullah, masuk ke dalam Islam, sebelum hijrah, sedikit sebelum hijrah, sudah sepakat penduduk Madinah, dua kabilah besar ini, Aus, Khazraj, untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul untuk jadi raja dan pemimpin mereka di Madinah. Ini penyebab utama kenapa dia benci kepada Muhammad SAW, benci kepada agama. Jadi penyebab awal dia benci kepada Nabi adalah benci. Karena dia meyakini Muhammad telah merebut kekuasaan. Muhammad telah merampas posisiku. Muhammad telah mengambil segalanya dariku. Karena dia sangat ambisius untuk menjadi Raja Madinah. Dan itu sudah disepakati oleh seluruh penduduk Madinah. Maka, ikhwafillah, nanti kita akan bahas secara panjang lebar akibat buruk dari sifat hasad atau dengki. Dia itu hasad. Hasad ini menyebabkan dia menjadi seorang munafik. Hasad ini menyebabkan dia menolak kebenaran. Hasad ini menyebabkan dia kemudian dikekalkan oleh Allah menjadi manusia walaupun mendengar ucapan Nabi, duduk di majelis Nabi, sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, tidak mendapatkan taufik dan hidayah. Hasad dan gitu. Maka karena dia kecewa begitu besar, begitu dia sudah siap-siap diangkat jadi pemimpin di Madinah, tiba-tiba Masya Allah segelintir dan sekelompok orang-orang Aus dan Khazraj masuk Islam. Setelah itu mereka masuk semakin banyak meminta Nabi hijrah, meminta muhajirin hijrah. Hijrahlah Nabi. Kemudian sedikit demi sedikit dan akhirnya sama sekali dia terlupakan. Dia kemudian tidak dilirik dan dilihat oleh penduduk Madinah. Dan mereka mutlak menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Ini yang membuat hatinya begitu sakit. Ini yang membuat dia dengki, hasad, iri kepada Muhammad dan benci luar biasa pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan memfitnah agama, dia akan memfitnah keluarga Nabi dan akan memfitnah Rasulullah SAW. Maka diceritakan pertemuan awal dia dengan Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Pertemuan awal saja sudah tidak berkesan sama sekali. Imam Bukhari menceritakan awal pertemuan Nabi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Nabi sudah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Abdullah bin Ubay. Imam Bukhari menceritakan dari dalam sahihnya dari Usamah bin Zaid, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiba ala himarin ala qatifatin fadaqiyatin wa ardafa Usamah ibn Zaid wara'ahu ya'udu Sa'da ibn Ubadah fi Bani al-Harith ibn al-Khazraj qabla waq'ati Badrin. Kata Usamah bin Zaid dalam Sahih Bukhari, pertemuan pertama Rasulullah dengan Abdullah bin Ubay terjadi. Dalam riwayat Bukhari ini Usamah mengatakan suatu hari Rasulullah SAW menaiki himar atau kendaraannya dan membonceng Usamah bin Zaid, membonceng aku, kata Usamah. Dan kami waktu itu ingin pergi, Rasulullah ingin pergi untuk menjenguk salah satu sahabat, pemimpin juga di antara pemimpin orang-orang Ansar, yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu sakit, kami ingin menjenguknya di perkampungan Bani al-Harith bin Khazraj. Dan ini terjadi sebelum perang Badar dan sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan pura-pura masuk Islam. Jadi dia masih musyrik. Masih banyak orang musyrik. Waktu sebelum perang Badar masih ada banyak orang-orang Madinah yang masih belum masuk Islam. Jadi kapan mereka hampir mayoritas masuk Islam? Setelah kemenangan kaum muslimin di perang Badar, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul.
Jadi kalau anda tanya, sejak awalkah dia pura-pura masuk Islam? Tidak. Setelah Nabi bisa mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, baru dia agak takut dan pura-pura masuk Islam. Dan ini pertemuan pertamanya masih musyrik. Begitu Nabi SAW lewat di perkampungan Bani Al-Harith bin Khazraj, tiba-tiba di situ kata beliau, hatta marra Rasulullah SAW, Rasulullah melewati Abdullah bin Ubay bin Salul, wa kana fi majlisin. Ketika itu Nabi melewati suatu majlis, di dalamnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu melihat ada majlis banyak, di situ ada Khalid, kata Usama, campuran Muslim, musyrik dan Yahud. 3 kelompok. Ada yang sudah masuk Islam, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam, lagi majelis begitu, lagi duduk-duduk bersama, kongko-kongko bersama. Jumlah mereka lumayan besar. Ada juga yang masih musyrik, dan ada sekelompok beberapa gelintir orang Yahudi. Maka Nabi kemudian berdiri dan membacakan ayat-ayat Quran, berdakwah Nabi kepada mereka. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia langsung khammara anfah wa wajhah. Dia langsung mengambil surbannya dan menutup wajahnya dan juga mulutnya serta hidungnya. Dia mengatakan, jauhlah sedikit engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya telah menyakitiku, sangat menggangguku, bau busuk dari keledai yang kau pakai. Himarmu ini baunya gak enak, jauhan sedikit. Ini ucapan pertama dan sambutan pertama Abdullah bin Ubay kepada Nabi SAW. Dari awal sudah gak ramah. Pada akhirnya Nabi kemudian tetap melanjutkan ucapannya. Kemudian orang ini mengatakan, ya rajul, kata dia, innahu la ahsana mimma taqul. Memang tidak ada yang lebih baik dari apa yang kau sampaikan ini. Kalau memang kau sangka ini sebuah kebenaran, jangan sampaikan di sini. Sampaikan di tempat kau menginap. Biarkan orang-orang yang butuh untuk mendengar ajaranmu datang. Jangan di tempat ini. Allah, Nabi mendapat sambutan seperti itu. Kayak orang disekak begitu, ikhwafillah. Kayak orang mendapatkan ucapan yang tidak ramah. Beliau pun akhirnya menghentikan ucapan dan beliau melanjutkan perjalanannya sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Begitu sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah, beliau mengatakan, ya Sa'ad, alam tasma' ila ma qalahu Abu Hubab, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar ucapan yang begitu kasar yang disampaikan oleh Abu Hubab, Abdullah bin Ubay bin Salul kepada diriku? Dia mengatakan begini dan begitu kepadaku. Maka dengar ikhwah fillah azakumullah, jawaban dari sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah. Di saat itulah Nabi baru ngeh. Awalnya Nabi tidak tahu, tapi setelah ini baru ngeh. Karenanya ikhwah fillah azakumullah, ini yang menyebabkan Nabi selalu sabar menghadapi orang. Ini penyebab. Jadi kalau untuk tanya kenapa sih Nabi kok sabar banget? Nabi sabar sekali menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Berkali-kali Umar, berkali-kali sahabat yang lain izin untuk membunuhnya, tidak diizinkan. Penyebabnya ucapan Sa'ad ini yang membuat Nabi sabar. Apa kata Sa'ad? U'fu wasfa' anhu ya Rasulullah. Tolong bukakan pintu maafmu. Tolong biarkan dia dan maafkan dia wahai Rasulullah. Fawalladhi anzala 'alaikal kitab. Demi Allah, zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Laqad ja'a Allahu bil haqq. Allah telah mendatangkan kebenaran alladhi unzila 'alaik, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Laqad istalaha ahlu hadhihi al-buhairah al-badh, yakni Yathrib, ala an yatawwijuh. Sesungguhnya penduduk kota ini, demi Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu, aku katakan kepadamu Rasul, maafkan orang ini. Demi Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu, sesungguhnya penduduk kota ini, yaitu Yathrib, yang sekarang bernama Taibah atau Madinah ini, sebelum engkau datang, mereka sudah bersepakat untuk anyutawiju, untuk meletakkan mahkota raja dan pemimpin di kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka sudah sepakat menjadikan dia pemimpin. Tapi engkau datang wahai Rasulullah, dan Allah takdirkan engkaulah yang dijadikan pemimpin oleh penduduk Madinah. Maka ini yang membuat dia bersikap seperti itu. Maafkan dia. Ini rahasia kenapa Nabi SAW memaafkan orang ini. Karena Nabi sadar
Nggak gampang orang itu bisa move on, bisa memaafkan orang yang merebut kekuasaannya, orang yang merebut jabatannya, orang yang merampas masanya, orang yang merampas murid-muridnya, orang yang mengambil pengikutnya. Nggak bisa dimaafkan orang seperti itu. Saya mau jadi kepala desa, datang orang ini ke orang ini diangkat, kurang ajar. Dia akan benci 7 keliling, 7 turunan sama orang tersebut. Nah, ini yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini sekali lagi ikhwafillah, kalau itu ditanya oleh siapapun, kenapa Nabi begitu sabar? Katakan kepada mereka bahwasanya Nabi mengetahui perasaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena itu Nabi terus berusaha untuk memaafkan dia. Siapa yang mengingatkan beliau agar memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Artinya maafkan, buka maaf selebar-lebarnya untukmu wahai Rasulullah kepada orang ini. Apa penyebabnya? Karena demi Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu. Sebelum engkau datang, penduduk kota ini, maksudnya apa? Yathrib, yang kemudian bernama Madinah, telah sepakat untuk mengangkat dia apa? Menjadi raja, meletakkan apa? Mahkota di kepalanya. Artinya dia jadi raja. Tapi Allah takdirkan engkau datang dan kemudian kaum muslimin dan penduduk Madinah menjadikanmu sebagai pemimpin. Inilah yang membuat dia begitu benci kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Abdullah bin Ubay bin Salul terus dalam kemusyrikannya sebagaimana yang Anda katakan sampai berkecamuklah perang Badar. Tahun berapa? Di bulan apa? Yang berakhir dengan kemenangan gilang gemilang kaum muslimin dan kekalahan telak orang-orang musyrikin Quraisy dalam perang ini. Kapan terjadinya perang Badar? Terlalu antum kalau nggak tahu terjadinya perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada hari tanggal di mana kaum muslimin meyakininya sebagai nuzul Quran. Terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Jadi tanggal bulannya nggak usah bingung. Ingat nuzul Quran diyakini oleh sebagian kaum muslimin itulah waktu terjadinya perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal berapa? 17 Ramadan tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Nah, setelah peristiwa ini Abdullah bin Ubay bin Salul lalu menampakkan keislamannya. Pura-pura masuk Islam karena tidak ada jalan lain bagi dia kecuali ikut. Karena hampir seluruh mayoritas penduduk Madinah sudah memeluk Islam. Nah, ini ikhwafil azkumullah. Setelah dia masuk Islam, ternyata kejahatannya tidak berhenti. Musuh yang paling bahaya, ikhwafillah, justru musuh yang ada di dalam tubuh kita. Musuh yang berselimut bersama kita. Musuh yang berpakaian seperti kita. Musuh yang sama-sama cara dan juga bentuknya seperti kita. Kalau orang beda keyakinan, dia menunjukkan identitas keagamanya berbeda dengan kita. Kita sudah maklum dan toleran kita akan tinggi. Tapi kita akan sangat sakit ketika yang memusuhi kita, yang menyakiti agama ini, justru orang yang sama seperti kita, yang berbaju dengan kita, beribadah seperti kita, tapi pada hakikatnya amalannya sangat jauh dari Islam dan juga sangat membenci Islam. Nah, ini yang paling bahaya. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia kemudian menjadi duri dalam daging kaum muslimin. Kita sebut 4 kejahatan yang paling inti pernah dia lakukan. 4 kejahatan jangan lupa. Kalau disebut apa kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik di zaman Nabi, 4 ini jangan lupa. Yang pertama, menggembosi pasukan, membuat kacau dan menggembosi pasukan Rasulullah di perang Uhud dengan membawa tidak kurang dari 1/3 jumlah pasukan dibawa untuk pulang ke Madinah. Dia mengatakan kepada mereka 300 orang ini, "Ala ma tuqatilun?" Untuk apa kalian perang? Muhammad itu mendengar usul orang lain, tidak mau mendengar usulku. Ayo kita pulang. 300 orang mendengar ucapannya, kemudian kembali ke Madinah. Rasulullah keluar dengan 1000, akhirnya sampai ke Uhud dengan 700 orang. 300 berhasil dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini melemahkan jumlah pasukan kaum muslim. Kejahatan pertama. Dan itu terorganisir dan terencana oleh dia. Yang kedua, kejahatan terbesarnya, yaitu berusaha untuk memecah belah persatuan Muhajirin dan Ansar. Dalam bulan yang lalu Anda sudah sebutkan salah satu 2 kejahatan munafik dalam perang Muraisy
atau Bani Mustalik ini ada dua. Yang pertama, berusaha untuk mengobarkan perang antara Muhajirin dan Ansar. Ketika tidak sengaja seorang Muhajirin memukul seorang Ansar atau menendang seorang Ansar, pada akhirnya orang Ansar ini berteriak, orang Muhajirin berteriak. Kemudian mereka sudah berhadapan-hadapan, Abdullah bin Ubay kemudian berteriak. Permisalan mereka di hadapan orang-orang Muhajirin. Dia berkata kepada kaumnya Ansar, permisalan mereka dan kita itu seperti orang yang membesarkan anjingnya, memelihara anjingnya. Begitu mereka sudah anjingnya besar, anjingnya memakannya. Itulah permisalan mereka nih, orang-orang Muhajirin. Kita kenyangkan perut mereka, kita berikan mereka tempat tinggal, kita berikan mereka perlindungan. Ketika mereka kuat, mereka menyerang kita. Apakah kalian ridha, wahai Ansar? Orang-orang seperti ini tinggal bersama kalian. Angkat tangan semua orang Ansar. Panas. Saat itulah hampir mereka saling serang. Keluar Rasulullah, beliau kemudian berteriak mengatakan, "Ma hadhihi da'watul jahiliyah?" Apa teriakan-teriakan jahiliyah yang aku dengar? Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar. Bukankah Allah sudah menjadikan kalian satu umat? Umat yang beriman, umat Muhammad. Mereka terdiam semua. Tinggalkan oleh kalian ini. Tinggalkan fanatik kesukuan ini. Tinggalkan fanatik kekabilahan ini. Tinggalkan fanatik kelompok ini. Fa innaha muntinah. Itu adalah perbuatan bangkai seperti bangkai busuk, kata Nabi. Tinggalkan. Maka menangis kaum muslimin dan mereka kemudian bersalaman dan berpelukan. Gagal dia untuk memecah belah Muhajirin dan Ansar. Kejahatan kedua. Kejahatan ketiga ini kita bahas. Tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada ini. Dia ingin untuk menusuk pribadi Nabi, tapi dia tidak punya bahan, tidak punya apapun untuk mencela Rasulullah, untuk berusaha menghancurkan Nabi. Nggak punya celah, nggak punya cacat Nabi di mata dia. Maka ternyata beliau Rasulullah dilihat ada celah pada istrinya Aisyah. Maka hakikatnya tuduhan berzina itu adalah tuduhan yang langsung kepada Aisyah dan tidak langsung itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ikhwafillah yang ketiga. Keempat, dan ini sudah antum maklumi, adalah di mana dia ketika Nabi dan pasukannya bergerak untuk perang, berangkat ke perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, dia dan kelompok munafiknya membangun satu masjid untuk menjadi mata-mata bagi orang-orang kafir, untuk menjadi informan bagi orang kafir dan memecah belah agar kaum muslimin terpecah-pecah. Salatnya tidak di satu tempat, yaitu tidak di Masjid Kuba, tapi di masjid yang lain yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih mewah, yang dibangun oleh orang-orang munafik yang kita kenal dengan sebutan Masjid Dirar. Kejahatan mereka selanjutnya membangun sebuah masjid hanya untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, untuk agar kaum muslimin meninggalkan masjid pertama dalam Islam, Masjid Kuba, yaitu masjid yang kita kenal dalam sejarah dengan sebutan Masjid Dirar. Masjid yang datang membawa keburukan buat kaum muslimin, maka disebut dengan Masjid Dirar. Nah ini kurang lebih 4 kejahatan, banyak sekali, tapi Anda ringkaskan pada 4. Ini adalah 4 kejahatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kejahatan-kejahatan ini, ikhwafillah, tidak heran ketika Umar berkali-kali datang kepada Nabi. Berkali-kali. Peristiwa ketika setelah dia berusaha memecah belah Muhajirin dan Ansar, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku penggal bunuh munafik ini. Nabi tidak izinkan. Setelah peristiwa Hadithatul Ifki ini, beliau Umar datang lagi, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa Abdullah bin Ubay bin Salul." Biarkan aku penggal lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul, aku bunuh dia. Tetap Nabi berkata, La ya Umar, la yadhunnu Muhammad annahu qatala ashabahu, wa fi riwayah la yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Tidak usah wahai Umar, jangan sampai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab berkata Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri, karena orang-orang melihat dari jauh, nggak tahu hakikatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari jauh dia seorang mukmin,
seorang muslim, orang yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak usah. Jangan sampai nanti karena aku bunuh dia, orang Arab menganggap aku orang yang jahat dan mereka mengatakan yaqtulu ashabahu. Muhammad membunuh para sahabatnya. Aku tidak mau biarkan dia. Nah, sikap Nabi ini ternyata benar, ikhwah fillah azakumullah. Akhirnya dia mati dengan perasaan dengkinya. Mati dengan perasaan hasadnya. Ya Allah, ikhwah fillah azakumullah. 9 tahun. Anggaplah kalau dia pura-pura masuk Islam tahun kedua, dia meninggal tahun ke-9. 7 tahun dia hadir di majelis Nabi. 7 tahun dia kemudian duduk di majelis Nabi. 7 tahun sering ikut dalam peperangan Nabi. 7 tahun terkadang dia ikut safar bersama Nabi. 7 tahun terkadang dia ikut duduk di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah tidak dapat taufik dan hidayah. Dan inilah ngerinya sifat hasad. Setelah ini akan kita bahas buruknya hasad. Karena demi Allah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul sampai seperti ini kepada Nabi, dengki dan hasad. Jadi kalau antum ditanya, kenapa sih Abdullah bin Ubay bin Salul sampai tidak dapat petunjuk? Gurunya Rasulullah 7 tahun duduk di majelis Nabi, ikut jihad, ikut safar, ikut sholat bersama Nabi, ikut pengajian dari langsung Rasulullah, nggak dapat petunjuk. Ternyata hasad ini kata para ulama, nanti kita akan tahu salah satu akibat buruknya yamna'u minat taufiq, menghalangi manusia dapat petunjuk dan hidayah Allah, menghalangi manusia dapat taufik Allah. Hasad saking buruk, orang yang dengki itu susah dapat petunjuk, orang yang dengki itu susah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, susah terbuka hatinya menerima kebenaran. Ini buruknya orang yang hasad dan dengki. Iya. Maka pada akhirnya setelah kejahatan yang begitu banyak dilakukan oleh manusia ini, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, akhirnya dia pun kemudian meninggal beberapa waktu setelah kembalinya Nabi dari perang Tabuk. Di bulan Syawal, tahun ke-9 Hijriah, meninggallah orang ini. Dan ada kisah yang sangat menyentuh dan menarik untuk kita ikuti dalam meninggalnya orang ini, menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ana mau tanya kepada antum, maukah antum datang ke rumah orang yang dia penyebab istri antum dituduh berzina oleh orang sekampung, yang menyebabkan rusaknya nama antum di kampung? Kemudian ketika dia meninggal, anaknya datang kepada antum, tolong Ustaz doakan fulan ini. Kira-kira kalau Anda datang, Anda sebagai manusia, bukan Nabi, Anda bilang maaf, hati Anda belum bisa, sakit Anda belum bisa. Ya, Anda doakan dia, seorang muslim, tapi Anda nggak mau datang ke tempat. Mungkin itu Anda, mungkin itu kita, mungkin itu antum. Karena nggak ada orang yang terima istrinya dituduh berzina sampai satu kampung membicarakan. Dan itu sebulan penuh. Dengan 40 hari orang menggunjingkan Aisyah. Sampai Nabi ikut termakan. Aisyah sampai habis air matanya beliau, nanti kita tahu. Air mata, suara tangis sudah gak keluar di Aisyah. Saking udah gak bisa nangis. 40 hari penduduk Madinah sampai terpengaruh dengan ucapan hanya yang ringkas tadi. Ma najat minhu wa ma naja minha. Aisyah gak akan selamat dari Safwan, Safwan gak akan bisa selamat dari bujukan Aisyah. Cuma ucapan itu saja. Karena perjalanan jauh, ikhwafillah. Kita bisa bayangkan Nabi meninggalkan Aisyah di awal malam sampai ke pasukan kapan? Siang, berarti hampir setengah hari. Dari malam itu sampai siang mereka berjalan berdua. Berapa puluh kilo perjalanan itu. Ucapan ini saja cukup membakar penduduk Madinah. Akhirnya terfitnah sampai 3 orang sahabat yang benar-benar sahabat mukmin, bukan munafik, ikut berbicara tentang Aisyah, menyebarkan isu Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang buruk seperti ini. Maka akhirnya ketika dia meninggal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datanglah putranya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi nama anaknya asalnya Ubay. Nama anaknya Abdullah bin Ubay ini Ubay. Ketika dia datang, dia meminta, ya Rasulullah, tolong ayahku meninggal sekarang.
Aku ingin engkau menguburkannya. Aku ingin agar engkau menguburkan, mensolatkan, dan dia berwasiat agar dia dikafani oleh bajumu. Dia ingin dikafankan dengan pakaian yang kau pakai, wahai Rasulullah. Bayangkan permintaannya. Orang ini mintanya. Nabi mengatakan, Mas buka, siapa namamu? Hubab. Namamu Hubab, ganti Abdullah. Karenanya di buku-buku sejarah, nama putranya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Mirip sama nama bapaknya. Karena Nabi suruh ganti. Nama aslinya siapa? Hubab. Kata Nabi jangan Hubab, Abdullah. Maka dia di kitab-kitab sirah ditulis namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan putranya ini, Masya Allah, ahli Badar, mukmin sejati. Dialah yang pernah 2 kali 3 kali berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, in syi'ta an ta'ti bi ra'si abi atika bihi. Wahai Nabi, kalau memang kau ingin membunuh ayahku, jangan suruh orang lain. Kalau kau suruh sekarang aku bawa kepalanya, aku akan bawa kepalanya kepadamu. Tapi jangan suruh orang lain. Karena aku tidak akan sabar pada seorang muslim yang membunuh bapakku. Tapi biar aku, kalau memang kau bunuh, bilang kepada aku akan bawakan kepalanya kepadamu. 2-3 kali. Nabi hanya mengatakan, lihat kemuliaan akhlak Nabi. Beliau hanya mengatakan, la bal birra abaka wa ahsin suhbatahu. Enggak usah, tetap bakti kepada ayahmu dan baiklah kau caramu bergaul dengan ayah. Tetap disuruh oleh Nabi untuk berbakti sama bapak. Masya Allah. Maka pada akhirnya begitu dapat undangan ini Nabi berangkat. Dalam riwayat Bukhari berangkat. Mau nyolatkan, mau nguburkan, mau doakan. Ya salam. Dia berharap salatnya Nabi, istighfarnya Nabi, doanya Nabi dan istighfarnya Nabi, serta prosesi penguburan yang dilakukan oleh Nabi akan menyelamatkan dia dari kemunafikan. Karena mereka ini lebih buruk daripada orang kafir. Karena itu tidak salah ketika Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu adanya di tempat yang kerak, yang paling bawah api neraka. Kenapa? Karena mereka lebih berbahaya daripada orang musyrik. Orang kafir musyrik boleh jelas. Mereka ini kejahatannya itu tidak kalah dengan orang-orang musyrik, tapi mereka berbaju kaum muslimin lebih berbahaya. Maka akhirnya beliau pun datang. Begitu berangkat bersama rombongan para sahabat, Umar dari belakang. Ya Umar, kaifa tusalli alaihi ya Rasulullah? Atusalli ala hadha al-munafiq? Alam yakun yawma kadha wa kadha wa kadha? Wahai Rasulullah, benar nih. Baginda Rasul mau sholat sama munafik ini, lupa sama apa yang dia katakan di hari ini dan di hari itu dia mengatakan begini dan begitu. Engkau tidak ingat apa yang dilakukan kepada kita begini dan begitu. Terus Umar di jalan itu menarik baju Rasul sambil mengatakannya, benar Rasulullah, engkau sholat atau sholli ala hadzal munafik. Nabi mengatakan, akhir anni hadza ya Umar, nanti dulu kita bicarakan ya Umar, nanti. Kemudian Umar gak berhenti. Hebatnya Umar gitu. Kalau kita kan itu Nabi. Tapi Umar ya Umar. Karena ini beliau dinamakan Al-Faruq. Pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Selama itu diyakini oleh dia salah, beliau akan terus. Maka beliau kemudian menarik lagi baju Nabi. Mau sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, tarik lagi. Begitu lagi. Pas Nabi mau sholat, digitukan lagi. Itu malah dipegang Nabi. Dan beliau mengatakan, benar Rasulullah, engkau sungguh-sungguh di mau sholat. Kata Rasulullah kemudian serius berkata kepada Umar, ya Umar, astaghfir lahu, aw la astaghfir lahu, la yaghfirullahu. Aku istighfar untuknya, atau tidak aku istighfar, Allah tidak akan ampuni dia. Munafik. Kenapa Nabi lakukan? Karena dosa. Nanti akan Anda bacakan sebab satu. Tapi yang disebutkan sebab pertama. Sebab pertama, Nabi ini punya akhlak yang mudah-mudahan bisa kita tiru. Ana pribadi tidak bisa meniru keseluruhan, tapi mudah-mudahan di antara kita ada yang seperti Nabi. Nabi di antara akhlaknya, la yaruddu sa'ilan. La yaruddu sa'ilan. Nabi itu orang yang paling tidak bisa menolak. Kalau ada orang minta, nggak bisa ditolak. Sampai kalau dia punya cuma satu baju, beliau akan kasih. Itu Nabi. Makanya Anda katakan,
Tidak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi. Mudah-mudahan kita bisa setengah dari akhlak Nabi. Ketika kita punya apa, ketika kita bisa, ketika kita mampu, ada waktu luang, kita kasih. Apa yang akhlak Nabi? La yaruddu sa'ilan. Nabi tidak pernah nolak orang yang meminta sesuatu. Selama beliau punya, selama beliau mampu. Ini akhlak. Ketika sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul datang, Nabi tidak bisa menolak. Akhlak beliau. Satu. Yang kedua, ikhwafillah azakumullah. Jawaban yang disampaikan dan rahasia kenapa Nabi SAW sampai rela datang menyolatkan, mendoakan, dan juga menemani munafik ini ke kuburnya. Jawaban Nabi adalah waktu itu, ma yughni anhu qamisi. Bahkan ketika diminta kamisnya untuk dijadikan sebagai kafan dari munafik ini, Nabi kasih. Ketika Umar bertanya, ya Allah Rasulullah, sampai itu kau berikan? Nabi berkata, dan ini jawaban yang hebat. Ternyata beliau lakukan itu karena ada nilai dakwah di sana. Ada nilai dakwah. Beliau tidak hanya memikirkan tentang Abdullah bin Ubay, tapi ada nilai dakwah yang beliau lakukan. Apa kata beliau kepada Umar? Ma yughni anhu qamisi. Gamisku itu, pakaianku itu, walaupun dia pakai jadi kain kafan, wahai Umar, enggak berguna sama sekali di hadapan Allah. Wa inni la arju an yuslima bidzalika alf min qaumihi. Tapi mudah-mudahan karena perbuatanku ini, aku mau memberikan gamisku ketika dia minta untuk jadikan kafan. 1000 dari kaumnya kemudian tertarik, yang pengikut dia munafik, tertarik melihat akhlakku, ketulusanku, mereka akhirnya masuk Islam secara tulus. Jadi ada nilai dakwah di sini. Jadi Anda tanya kepada antum sekarang, apa penyebab Nabi mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, beristighfar dan juga menguburkannya? Ada 3 sebab. Apa sebabnya? Apa 2 sebab? Apa sebabnya? Yang pertama, akhlak Nabi. Bahwasanya antara akhlak beliau apa? La yaruddu sa'ilan. Nabi tidak bisa menolak orang yang meminta sesuatu kepada beliau. Ini pertama. Yang kedua, ada nilai dakwah. Nabi ketika diminta gamisnya, beliau mengatakan apa? Kepada Umar dan kepada sahabat yang lain, ma yughnihi qamisi. Gamisku itu tidak berguna apa-apa bagi dia di hadapan Allah karena dia kufur. Walakinni arju an yuslima alf min qaumi. Tapi mudah-mudahan dengan caraku itu akan masuk Islam 1000 dari pengikutnya, dari kaumnya. Orang-orang munafik pengikutnya kembali kepada Islam melihat ketulusan dan akhlakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nilai dakwah di sana. Maka pada akhirnya ikhwafil azakumullah, Nabi pun menyolatkan, menguburkan, beristighfar untuk orang munafik. Tapi ternyata Allah benarkan Umar. Begitu Nabi pulang dari kuburan Abdullah bin Ubay bin Salul, langsung Allah tegur Nabi dan turun ayat dalam surat At-Taubah ayat 84 untuk melarang Nabi sholat kepada siapapun munafik setelah itu, setelah Abdullah bin Ubay. Masih banyak munafik. Besok jangan lagi sholat kepada orang munafik. Maka turunlah ayat Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan setelah ini wahai Rasulullah, jangan lagi engkau sholat kepada seorang munafik pun di Madinah, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan mereka. Jangan. Apalagi beristighfar, jangan. Maka setelah itu kata keterangan para ulama, ma shalla Rasul ala munafikin qat. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi sholat untuk orang-orang munafik di Madinah. Nah ini ikhwafillah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sebagai penutup pertemuan kita, ingin Anda sampaikan sebenarnya tentang dampak buruk dari hasad. Tapi ini sudah terlalu malam, Anda lihat. Insya Allah ini masih ada, bisa jadi 1 jaman lagi. Maka Anda tunda untuk pertemuan bulan akan datang. Insya Allah kita mulai dari kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul sampai tidak mendapatkan hidayah Islam dan terus mati sampai dia tetap dalam keadaan munafik atau nifaknya. Penyebabnya adalah kedengkian dan hasad. Kita akan bahas tentang hasad secara lengkap insya Allah di pertemuan yang akan datang. Anda tutup pertemuan ini dengan pembagian nifak. Kata-kata nifak atau kemunafikan itu diambil dari bahasa Arab, dari nafak. Nafak dalam bahasa Arab adalah lubang dan lorong yang dalam dan gelap. Anda ulangi lagi ikhwafillah. Kata-kata nifak, kemunafikan, diambil dari asal kata nafak. Nafak dalam bahasa Arab artinya lubang
atau lorong seperti gua yang dalam dan kelam. Kenapa nifak diambil dari kata-kata lubang dan lorong yang dalam dan kelam? Karena orang yang munafik tidak ada yang bisa tahu tentang apa di dalam hatinya. Bisa dipahami? Ketika orang munafik berbeda antara apa yang ditampakkan dengan apa yang disembunyikan. Jadi apa yang dalam hati semua dalam sekali, kelam sekali, gelap sekali, tidak ada yang bisa mengetahui. Karena itu, orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan disebut munafik. Artinya seorang yang menyembunyikan sesuatu dalam lorong dan dalam lubang yang gelap dan dalam. Jadi sifat nifak diambil dari kata-kata nafak. Nafak artinya lorong atau lubang yang dalam dan kelam. Jelas ikhwafillah? Kenapa lorong yang dalam dan kelam itu disebut dikaitkan dengan sifat kemunafikan? Karena orang yang munafik itu tidak ada yang tahu apa di dalam hatinya kecuali Allah. Saking dalam, saking kelam, saking gelapnya hati. Nah, dan ini paling penting. Kemunafikan di dalam Islam dibagi menjadi dua. Nifak atau kemunafikan dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut nifak al-asghar dan yang kedua nifakul akbar. Nifak yang besar dan nifak yang kecil. Nifak yang kecil disebut pula, antum tulis, nifak dibagi menjadi dua, nifak asghar, nifak akbar. Nifak yang besar, nifak yang kecil. Nifak yang kecil disebut juga dengan nifak amali. Sementara nifak akbar, nifak yang besar disebut juga dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu mengeluarkan orang dari Islam. Definisinya adalah idharul iman wal Islam wa kitmanul kufr. Nifak yang i'tiqadi atau nifak keyakinan atau nifak yang besar adalah hukumannya, akibatnya dan hukumannya mengeluarkan orang dari Islam. Dia bukan muslim. Dan itulah nifak yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan munafik-munafik di zaman Nabi. Nifak akbar, nifak i'tiqadi. Apa itu? Yaitu idharul iman wal Islam, yaitu ketika orang menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, wa kitmanul kufur, tapi dia tetap menyembunyikan kekafiran dalam hati. Dan inilah kemunafikan yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya munafikin di zaman Nabi. Hukumannya, akibatnya mereka keluar dari Islam. Mereka bukan disebut muslim. Sementara nifak yang kedua disebut nifak apa? Asghar, nifak kecil. Dan disebut pula nifak amali. Kalau tadi nifak akbar, nifak i'tiqadi, nifak dari keyakinan. Kalau sekarang nifak kecil, nifak namanya disebut nifak amalan. Amalan yang merupakan amalan orang munafik. Nifak amali. Nah, nifak amali ini hukumannya adalah min akbaril kabair. Perbuatannya termasuk dosa-dosa besar. Walakin la yukhriju sahibuha minal Islam. Tapi tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Dan itulah ciri-cirinya, ada 4 atau 5. Banyaklah, tapi Anda sebutkan 5. Dalam satu ayat dan dalam satu hadis. Kalau satu ayat ciri-cirinya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unun nas. Sifat nifak amali itu apabila mereka melaksanakan sholat malas. Dan kalaupun cepat sholat, segera sholat, itu karena dilihat oleh orang, riya. Kalau kita lakukan itu, berarti kita munafik. Tapi itu tidak mengeluarkan kita dari Islam. Bisa dipahami? Amalannya itu amalan orang munafik. Tapi tidak mengeluarkan kita dari Islam. Karena nifaknya nifak amali, nifak asghar, nifak kecil. Nah, contoh yang lain dari hadis Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ayatul munafik thalathatun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Kata Nabi apa? Idza haddatha kadzaba, wa idza utumina khana, wa idza khasama fajara. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ini masuk kedua termasuk nifak amali atau nifak asghar. Ciri-ciri orang-orang munafik ada 3 kata Nabi. Yang pertama, kalau berbicara dusta. Kalau diberikan amanah, dia khianati. Dan apabila kalau dia berselisih dengan orang, melampaui batas dia dalam membalas. Kemudian di hadis lain,
empat sifat yang kalau ada pada diri seseorang, dia adalah seorang munafik yang asli, kata Nabi. Apabila berbicara, apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Dan apabila dia bertikai, dia berbuat curang atau melampaui batas. Nah, ini semua yang disebutkan oleh Nabi adalah contoh-contoh dari nifak asghar atau nifak amali. Tetapi ini tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam, tapi termasuk kategori kabair, dosa-dosa yang paling besar. Nah, ini ikhwafillah yang ingin Ana sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan juga pelajaran dari apa yang kita sampaikan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang jauh dari sifat nifak, dan kita bisa benar-benar jauh dari sifat hasad dan dengki, karena sifat inilah yang telah melemparkan seorang manusia yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi seorang munafik di Madinah dan menjadi pemimpin munafik di Madinah, dan berbuat jahat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi, dan juga kepada Islam dan juga kepada kaum muslimin. Ana tutup pengajian pada hari ini atau pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bisa kita mengambil pelajaran darinya, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembahasan selanjutnya yang menarik, terutama kaitannya tentang akibat buruk dari sifat dengki yang dimiliki oleh seseorang. Sekali lagi, karena dengki inilah yang telah menjerumuskan seorang yang 7 tahun bergaul dengan Nabi, mendengar nasihat Nabi, berjihad bersama Nabi, sholat bersama Nabi, tapi kemudian dia terhalang untuk mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.